Sebuah cerpen karya Claro Ferdinand berjudul Naomi yang akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Di sebuah bandara termenung aku duduk di salah satu kursi panjang. Busa yang menjadi alas duduk terasa sangat empuk. Suara kebisingan yang terdengar tipis-tipis di luar sana tersamarkan akibat waiting room yang hampir kedap suara. Announcer yang hanya terdengar seperti bisikan tertumpuk-tumpuk memberikan informasi jadwal penerbangan yang sangat banyak di bandara itu. Yah, hari itu adalah hari terakhirku di Eropa. Selama 5 tahun tinggal di kota ini, aku menemukan banyak ambisi gila dan mengenal banyak orang dengan mimpi yang tidak masuk akal. Benar sekali, salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang mungkin semua manusia di sudut dunia ini akan tahu. New York. Aku mengencangkan jaket tebalku. Di dalam pesawat, pasti dingin. Benar saja, udaranya dingin. Meskipun sudah terbiasa dengan udara dingin selama tinggal di New York, namun tetap saja terasa dingin. Aku duduk tepat di sebelah jendela. Kaca tipis menjadi pemisah antara kami dan maut. Tidak banyak perhatian kepada pramugari yang menginformasikan dan memperagakan prosedur keselamatan. Mungkin mereka semua sudah bosan atau mereka sudah hafal. Kali ini aku benar-benar meninggalkan Eropa yang aku tidak tahu kapan akan kembali. Berjam-jam berlalu. Akhirnya penerbanganku segera sampai. Aku melihat dataran yang kukenal di bawah sana. Tidak banyak yang berubah dengan dataran ini. Hampir terlihat sama seperti 5 tahun lalu saat aku meninggalkannya bersama kenangan dan rindu. Pria parubaya dengan seragam berwarna hitam menghampiriku. Mas Bima? Mungkin dia orang baru yang dipekerjakan ayahku. Benar? Jawabku. Pak Bejo? Tanyaku memastikan. Cuman ini kopernya mas. Sigap dia mengambil alih koper itu dari tanganku. Kemudian dia menariknya ke arah mobil. Ayo mas sebelah sini, ajaknya menuju ke mobil. Di dalam mobil, lelah dan penatku dikalahkan oleh kenangan dan rasa rindu dengan kota ini. Dengan semua cerita yang pernah kulukiskan bersamanya. Sore itu gerimis. Jendela kaca di sampingku mulai mengalir air hujan yang semakin melebat. 7 tahun sebelum kepulanganku dari New York, terjebak pada hujan yang sama, tapi tak saling menyapa. Terpaku menatap derasnya hujan di bawah pohon beringin yang rindang di sudut jalan sekolahku. Waktu berputar begitu cepat, aku tak kuasa menahannya walau hanya sebentar. Hembusan angin begitu kencang, membuat kami tak bisa melakukan banyak hal, selain merelakan harus basah dan menahan dinginnya. Ya, rinduku selebat hujan sore ini, membuatku tenggelam, sesak menjadikanku sulit bernafas. Dinginnya menusuk menembus kulit hingga ke tulang. Berharap dia datang menggapai tanganku, mengangkatku, dan mengobati rindu yang menenggelamkanku. Saat itu kita sangat dekat. Bahkan sesekali siku kita bergesekan. Dan sesekali dia berlindung di balik tubuhku, berusaha menghindari dari hempasan angin kala itu. Namun meski sedekat itu, kita tidak menyapa, meski hanya sepatah kata. 6 tahun berlalu, perasaanku tidak pernah berubah. Masih sama seperti pertama kali aku jatuh cinta padanya. Menjaganya, memastikan keadaannya selalu baik adalah prioritas pertama yang benar-benar ingin kulakukan saat itu. Aku tak pandai berkata-kata, apalagi kepadanya.
pada perempuan secantik Naomi. Kami baru saja naik kelas 2 SMA. Dia agak sedikit pendiam. Rambutnya panjang terurai ke bahunya. Kacamata bulat besar bertengger di hidungnya. Awal-awal kami masuk kelas, aku punya kesempatan untuk berkenalan dengannya. Namun, apa yang kita inginkan tidak selalu tercapai. Terkadang, takdir berkata lain. Kesempatan itu begitu saja sirna akibat sikap pengejutku. Sejak dulu, aku tidak punya keberanian jika berurusan dengan wanita. Hingga saat itu, aku belum menemukan formula yang tepat untuk mengatasinya. Setidaknya ada 2 kesempatan di semester ini yang aku sia-siakan. Yang pertama saat kami mengembalikan peralatan praktek ke lab. Dia berjalan di depanku dengan tangan yang penuh, dan aku membuntutinya dengan kotak yang lebih besar. Bagaimanapun, aku seorang pria. Aku sengaja memilih kotak itu. Kami tidak bersapaan atau menegur satu sama lain, sampai akhirnya kita terpisah di lorong. Kesempatan kedua di akhir-akhir semester saat kami sedang dalam pelajaran olahraga. Awalnya semua baik-baik saja, berjalan dengan normal. Permainan yang tidak begitu bagus dan biasa-biasa saja. Tiba-tiba Naomi pingsan. Dia terjatuh di hadapanku tanpa penyebab yang jelas. Namun begitu pengejutnya aku jika urusan perempuan. Meski dalam kondisi darurat, padahal dia terjatuh tepat di depanku. Seharusnya aku menggunakan momen itu sebagai kesempatan emas untuk mendekatinya. Namun sirna. Beberapa temanku yang duduk di seberang lari kemudian membopongnya ke UKS. Pada jam istirahat, aku mengintip ke UKS. Dia bersama seorang laki-laki yang nampaknya dia adik kelas. Dia tampaknya anggota PNR yang sedang bertugas di UKS. Dia merawat Naomi. Awalnya aku kira tidak ada apa-apa. Namun sore hari saat pulang sekolah, dia bersama Naomi. Dia merangkul Naomi. Dia memasangkan jaket Naomi. Kemudian dia memberikan helm pada Naomi dan membonceng Naomi. Sepertinya dia akan mengantar Naomi pulang. Langit mulai gelap. Tak lama hujan gerimis. Air membasahi dedaunan. Tanah di lapangan pun juga mulai mengenangkan air. Sebentar lagi hujan pasti lebat. Aku berdiri di kantin sekolah, di mana biasa anak laki-laki berkumpul sebelum benar-benar pulang. Dari kejauhan aku melihat Naomi diboncengi anak laki-laki itu. Di atas motornya, Naomi sangat bahagia. Terlihat Naomi tersenyum dan memeluk dari belakang. Ya, memeluk dari belakang. Mereka bercengkrama yang aku tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Saat mereka pergi dan aku tidak bisa melihatnya lagi, langit tumpah. Gerimis beralih menjadi hujan lebat. Aku belum pernah melihat hujan sederas itu. Sangat deras. Suaranya seperti langkah pasukan perang yang sudah siap bertempur. Suara gemuruh membuatku tak terlalu mendengar saat temanku berteriak memanggilku. Bima! Ketika sekolah tetangga mengadakan pentas drama, akhirnya aku berkenalan dengan Naomi. Lebih tepatnya kami mengobrol sedikit. Sekolah kami mengirimkan anak-anak drama untuk ikut berpartisipasi dalam event itu. Salah satu pemainnya tenang saja bukan aku, tapi Rangga sang pujangga. Pada saat Rangga muncul di panggung, Naomi berteriak, "Rangga!"
dibarengi dengan teman-teman wanita di kelasku. Bima, ayo semangatin Rangga. Padahal selama ini dia sangat pendiam. Tapi giliran seperti ini, dia semangat sekali. Aku sedikit terkejut. Naomi mengajakku berbicara. Eh, iya Naomi. Kawan kita keren ya pentasnya. Mereka jago-jago aktingnya. Hanya singkat itu kami berbicara. Berdesir jantungku. Kursi kosong banyak. Kenapa Naomi memilih duduk di sebelahku? Apakah ini takdir? Tapi sayang sekali, ternyata tidak. Mungkin benar takdir, tapi bukan takdir untukku. Adik kelas yang pernah mengantar Naomi pulang ternyata menggenggam tangan Naomi di sebelahnya. Menjelang pertengahan semester di semester 2, akhirnya aku lebih luas dengan Naomi. Namun sebenarnya tidak ada yang begitu luas dengan Naomi, karena Naomi sangat pendiam. Dia jarang berbicara, kecuali untuk hal-hal penting saja. Teman yang dekat dengannya cuma Sita, Sela, dan Susi. Naomi setiap 3 bulan selalu izin. Aku mengingatnya. Setelah 3 hari kembali lagi masuk seperti biasa. Katanya sih liburan bersama keluarga. Hebat betul. Sekolah apa yang mengizinkan liburan setiap 3 bulan? Tapi ya sudahlah, itu bukan urusanku. Yang pasti sekolah memberi izin. Dan itu baik-baik saja. Kami teman sekelas pun tidak pernah menanyakan dan mempermasalahkan hal itu. Karena ini sudah berurusan dengan keluarga. Lagian jika ingin seperti Naomi, mau kemana pula? Dan orang tua mana yang punya banyak waktu dan uang untuk liburan setiap 3 bulan? Akhirnya aku mempunyai kesempatan lebih dekat dengan Naomi. Pada saat itu wali kelas kami jatuh sakit. Pada jam pelajaran kami diizinkan menjenguk beliau. Mungkin kali ini takdir pertamaku bersama Naomi. Entah ada konspirasi dari mana, atau ini mungkin skenario Tuhan. Jumlah motor yang ada di kelasku pas untuk berboncengan, karena sebagian dari kami masih ada yang diantar orang tuanya, dan salah satunya Naomi. Dan yang memang transportasinya untuk sekolah angkutan umum. Naomi berboncengan denganku. Tidak ada orang lain yang membonceng padaku sebelum Naomi. Padahal waktu itu Naomi terakhir datang. Aku juga tidak cerita dengan siapapun kalau aku... Sudahlah. Aku menyerahkan helm kepada Naomi. Helm itu selalu ada di dalam jok motorku buat jaga-jaga saja, pikirku. Karena kesempatan seperti ini tidak akan pernah terulang, kan? Naomi, canggung plus grogi, nervous, semua jadi satu. Sembari memberinya helm. Bima, kenapa kamu gak suka ya? Biar aku tukar sama yang lain nih kalau kamu gak suka. Enggak kok. Dia naik saja, kemudian mengenakan helmnya, duduk menyerong, pangkal lengannya menempel di punggungku. Kami satu kelas konvoi. Depan pos satpam, kami beramai-ramai menekan klakson. Di jalan, Naomi, kok lo pendiam sih? Dia menepuk bahuku dengan lemah. Hah? Kok gua pendiam? Kok lo pendiam juga sih? Tanyanya balik. Sebuah keadaan atau kondisi yang entah bagaimana menyikapinya. Saat kami hening, terdiam, malah berujung kami tertawa bersama. Lo sombong mukanya. Songong. Bukan. Lo galak kelihatannya. Kataku bingung memilih kata yang tepat agar dia tidak marah. Naomi diam. Bahkan dia galak.
salah ngomong, padahal udah berusaha memilih kata yang tepat agar tidak membuatnya marah. Oke, itu saja part pertamanya. Nanti kita sambung di part keduanya.